Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sesuai dengan permintaan kalian, saya ingin memberikan prediksi dari dua pertandingan Euro 2024. Tentu kita sudah masuk ke babak perempat final. Yang pertama adalah pertandingan antara tim tuan rumah Jerman versus Spanyol. Dan yang kedua adalah pertandingan antara Prancis versus Portugal yang akan dimainkan nanti malam dan dilanjutkan sampai dini hari nanti. Kalau bagi saya teman-teman, sejauh ini belum ada kejutan yang besar yang terjadi di Euro 2024. Bahwasannya Italia tersingkir di babak per-8 final, tapi Italia tersingkir karena memang permainan mereka tidak meyakinkan. Dan Georgia memang membuat kejutan karena mereka bisa lolos dari fase grup, tapi kemudian mereka dibantai oleh Spanyol dengan skor yang telak. Bahkan mereka tidak bisa mengimbangi permainan cepat dari Spanyol. Dan ada juga Turki yang bisa lolos sampai babak perempat final, tapi memang Turki permainannya bagus. Walaupun mereka kalah ya di fase grup lawan Portugal dengan skor yang telak, tapi secara permainan ya Turki adalah tim yang bagus dan mereka dilatih juga oleh Vincenzo Montella. Belanda sesuai dengan prediksi lolos, Inggris sesuai dengan prediksi lolos, Jerman, Spanyol, Portugal dan juga Prancis lolos sesuai prediksi, walaupun Prancis dan juga apalagi Portugal lolos dengan bersusah payah. Tapi ya inilah Euro 2024, tidak mudah bagi sebuah tim untuk bisa meraih kemenangan. Maka itu tidak mudah juga bagi saya untuk memberikan prediksi. Walaupun banyak banget ya dari teman-teman yang meminta, ya kan, mengirimkan DM ke akun IG saya dan juga request prediksi di konten sebelumnya dari channel YouTube Triple B ketika saya membahas tentang Timnas Indonesia. Nah, saya ingin memulai dari pertandingan pertama yang akan dimainkan nanti malam, mulai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Ini adalah super big match, teman-teman. Karena pertandingan antara tim tuan rumah yang kita tahu pada saat menjadi tuan rumah, Jerman adalah tim yang sulit dikalahkan. Bukan saja para pemain mereka punya mental yang kuat, tapi dari segi kreativitas. Sekarang Jerman punya pemain-pemain yang syarat kreativitas. Salah satunya adalah Jamal Musiala yang sekarang adalah top skor, salah satu top skor sementara dari Euro 2024. Mereka juga punya Gundogan, punya Kroos. Kalau dari segi kreativitas gak ada obatnya tim Jerman ini. Di depan mereka juga tajam dengan adanya Kai Havertz. Di belakang mereka juga solid dengan adanya Rudiger. Dan jangan lupa mereka masih punya penjaga gawang senior mereka, Manuel Neuer. Bagaimana dengan Spanyol? Spanyol lebih berbahaya ini tim. Enak banget kita nonton permainan dari Spanyol ya. Dan kali ini mereka tidak saja mengandalkan ball possession, tapi juga sepak bola efektif. Apa itu sepak bola efektif? Pass, move, and score. Maka itu Spanyol juga adalah tim yang produktif di Euro kali ini. Dan memang seperti biasa Spanyol tidak punya striker yang produktif, tapi dari second line dan juga dari final line, para pemain mereka bisa muncul untuk mencetak gol dan mereka punya kekuatan di dua sektor wing mereka, teman-teman. Lamine Yamal dan juga Nico Williams. Cepat sekali dua pemain ini. Ditambah juga di tengah dengan adanya Rodri. Rodri adalah paru-paru dari Spanyol. Maka itu kalau mau mengalahkan Spanyol harus bisa menyulitkan Rodri agar tidak bisa memfilter serangan dari para pemain tim lawan dan juga tidak bisa terlibat dalam proses membangun serangan. Tapi jika Rodri lock, Spanyol masih punya Fabian Ruiz dan juga Pedri. Jadi tidak akan mudah juga bagi Jerman untuk bisa mengalahkan Spanyol. Maka itu kalau bagi saya teman-teman, pertandingan ini persentasenya 50-50. Ini bukan easy game bagi Jerman. Walaupun kita tahu mereka adalah tim yang seiring berjalannya waktu di sebuah turnamen akan semakin panas. Artinya Jerman adalah tim turnamen. Tapi tidak akan mudah bagi mereka untuk mengalahkan Spanyol. Sedangkan bagi Spanyol, kali ini mereka akan berhadapan lawan tim yang punya defense yang solid dengan adanya Rudiger di sana. Dan saya yakin Rudiger akan mengawal habis-habisan siapapun pemain Spanyol yang akan masuk ke jantung pertahanan Jerman. Tapi bagi saya teman-teman, saya mengunggulkan Jerman untuk bisa lolos ke babak semifinal. Karena tim ini adalah tim yang dipenuhi oleh pemain-pemain muda yang punya kecepatan dan mampu build up. Apalagi membangun counter attack dengan sangat cepat. Walaupun mereka tidak selalu mengandalkan speed, tapi passing and movement mereka ini sangat berbahaya. Apalagi mereka bermain dengan striker palsu Havertz dan juga jika deadlock mereka bisa memainkan full crook dari bangku cadangan. Walaupun Spanyol juga punya materi pemain yang istimewa ya. Dimana tadi sudah saya sebutkan bahwa mereka punya Rodri, mereka punya pemain-pemain lain di depan. Tapi feeling saya akan sulit bagi mereka lah untuk bisa berhadapan dengan tembok pertahanan dari Jerman. Apalagi segi kreativitas dari Jerman itu sebetulnya lebih mencair. Karena tidak satu pemain saja yang akan membangun serangan, tapi mereka punya 3 pemain di tengah yang punya daya kreativitas yang tinggi. Jadi saya mengunggulkan Jerman untuk bisa lolos ke babak semifinal. Nah, sekarang pertandingan kedua antara Portugal versus Prancis. Nah, ini kan adalah pertandingan yang sangat amat besar dan lebih sulit lagi untuk menebak pemenangnya. Tapi yang seru dari pertandingan dini hari ini, ya dini hari nanti dari pertandingan ini adalah pertemuan antara
dua pemain besar. Ada Ronaldo di Portugal dan ada Kylian Mbappe di Prancis. Kita tahu Kylian Mbappe mengidolai Cristiano Ronaldo. Dan dua tim ini punya masalah yang sama atau penyakit yang sama di Euro kali ini. Sulit banget untuk mencetak gol. Bahkan Prancis itu sulit banget untuk mencetak gol. Chancesnya banyak. Tapi mereka sulit mengkonversikan chances tersebut dan mereka terlalu bergantung kepada Kylian Mbappe. Dan Kylian Mbappe sebetulnya kan bukan seperti dulu ya permainannya. Dia tidak selalu mencetak gol, dia lebih banyak membuka ruang. Jadi nanti jika Griezmann dimainkan dia harus bisa skor atau Kolo Muani. Dan juga kita tahu Prancis ini sangat solid di tengah ya dengan adanya Mbappe, Tchouaméni, adanya Rabiot dan di pertahanan juga ada Upamecano luar biasa, penjaga gawangnya juga bagus, Mignon kan. Sulit juga untuk mencetak gol ke gawang dari Prancis, tapi kalau gak bisa mencetak gol, saya yakin Portugal nih yang akan bisa mencuri kemenangan. Portugal juga adalah tim yang kuat, materi pemain mereka juga merata dan mereka punya kreativitas yang luar biasa dengan adanya Bernardo Silva, adanya Rafael Leao ya. Dua pelari cepat, dan juga adanya Bruno Fernandes. Plus ada the one and only CR7, Cristiano Ronaldo. Ya, Ronaldo belum habis teman-teman. Walaupun susah payah Portugal melewati Slovenia, tapi terlihat kesatuan di antara para pemain Portugal ini luar biasa. Mereka menyatu untuk bisa menyingkirkan Slovenia. Padahal Ronaldo sempat kena mental setelah dia gagal cetak gol dari penalti, tapi pada saat penalti shootout, dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan di belakang mereka punya Diaz dan juga Pepe sangat solid di pertahanan. Mereka punya Diogo Costa, kiper yang melakukan save yang krusial dari Benjamin Sesko di masa injury time di pertandingan per-8 final lalu. Artinya kalau dari segi kekuatan ini sama juga seperti pertandingan Jerman versus Spanyol. Ini juga 50-50. Dan walaupun saya mengikuti perkembangan di sosial media bahwa banyak sekali di antara teman-teman yang mengunggulkan Perancis untuk lolos, tapi entah mengapa teman-teman saya feeling Portugal bisa membuat kejutan dan menyingkirkan Perancis. Dan memang kita sama-sama tahu para pemain Perancis mentalnya kuat. Apalagi kan mayoritas dari para pemain ini sebelumnya berhasil lolos ke final dari Piala Dunia. Tapi ke Portugal nothing tulus sebetulnya. Walaupun ini adalah last dance dari Ronaldo di Euro. Tapi Ronaldo sudah menyatakan dia akan tetap main di Piala Dunia. Ya nanti kita tunggu dipilih atau enggak ya oleh pelatihnya. Tapi pelatihnya sendiri jika memang tetap dipertahankan, Martinez mengatakan di salah satu interview bahwa Ronaldo ini masih dibutuhkan oleh Portugal. Dan Ronaldo memberikan contoh yang baik selama Euro kali ini. Ada sekali dia punya chance untuk bisa shooting, tapi dia memberikan passing. Dia bisa bangkit pada saat dia terpuruk di pertandingan lawan Slovenia. Artinya secara mental Portugal lagi sangat kuat. Dan feeling saya Portugal yang bisa mencuri kemenangan. Dan bisa juga pertandingan ini ditentukan melalui adu penalti. Jadi feeling saya ini dua pertandingan perempat final awal ini akan berjalan sangat ketat. Akan sulit banget bagi masing-masing tim untuk meraih kemenangan. Dan bisa juga nanti sebuah kesalahan dari pemain salah satu tim ini yang bisa dimanfaatkan oleh pemain tim lawan. Jadi harus hati-hati nih para pemain dari masing-masing tim. Karena sekarang ini di babak perempat final mereka akan bermain lebih berhati-hati agar tidak kecolongan. Jadi jika mereka tidak berhati-hati tentu kemungkinan besar mereka akan membuat kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Jadi bagi saya teman-teman, saya mengunggulkan Jerman dengan persentase 55% untuk bisa mengalahkan Spanyol, jadi 55% bagi Jerman, 45% bagi Spanyol. Kalau untuk pertandingan Portugal versus Prancis, kalau bagi saya persentasenya 55% bagi Portugal dan 45% bagi Prancis. Bukan artinya Prancis tim yang lemah, enggak. Tapi secara mental, kalau feeling saya Portugal yang punya peluang untuk lolos. Dan ini hanya prediksi dari saya, bukan kepastian. Walaupun saya tahu pada saat saya salah nanti banyak di antara teman-teman akan trolling, enggak masalah. Tapi saya punya keberanian untuk memberikan prediksi saya sesuai dengan pemikiran saya yang saya lihat dari performa masing-masing tim selama mereka bermain mulai dari fase grup dan juga sampai ke perempat final kali ini. Dan di babak perempat final kali ini yang menentukan adalah mentalitas. Jadi Jerman sebagai tim tuan rumah, feeling saya akan bermain tanpa beban. Mereka sudah familiar dengan lapangan dan mereka didukung jauh lebih banyak oleh para supporter mereka. Dan ini adalah peluang bagi Jerman untuk bisa menjadi juara dari Euro, apalagi setelah mereka tersingkir dari Piala Dunia di fase grup. Mereka punya pelatih yang bagus, pelatih muda yang meminta para pemainnya pokoknya harus bermain dengan energi tinggi walaupun tidak selalu high tempo. Mereka pintar mengatur irama. Spanyol permainan luar biasa, mereka berani bermain terbuka, tapi bisa juga itu nanti menjadi bumerang bagi mereka. Ya, karena counter dari Jerman itu juga sangat berbahaya. Portugal versus Prancis, betul, Prancis tim yang sangat solid, materi pemain mereka merata. Tapi mereka akan berhadapan dengan Portugal yang pintar untuk bisa memancing para pemain tim lawan keluar dari posisinya, kemudian main counter. Dan jika Prancis berani bermain terbuka, itulah yang akan dimanfaatkan oleh para pemain Portugal untuk bisa menciptakan peluang dan tentunya mencetak gol. Jadi pilihan saya adalah Jerman dan juga Portugal untuk melaju ke semifinal dan nanti saling berhadapan di semifinal. Nah, pilihan seperti teman-teman seperti apa? Kalian bisa memberikan komentar kalian
di kolom komentar di bawah konten ini. Dan sebelum saya menutup konten ini, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 967.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten agar channel YouTube Triple B bisa menembus 1 juta subscribers sebelum akhir tahun ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.